Bagaimana caranya latihan tiap hari itu akan mempertajam bahwa jiwa yang kita miliki itu dapat berkomunikasi, dapat berbicara dengan jiwa-jiwa yang ada di alam semesta ini. Rambut jatuh pun dia bisa ngobrol sama kita. Tugasku sudah selesai di dalam tubuh. Relakan. Malam kedua itu bagi yang rutin itu biasanya ya, pengalaman itu biasanya itu akan godaannya lebih dahsyat. Ada yang bisa penampakan, ada yang tidak juga, ada yang seperti kita itu seperti guncangan-guncangan vibrasi itu kuat. Ada yang bersosok juga. Bagaimana caranya latihannya setiap hari agar kita bisa jiwa ini dikendalikan, yang mana alam semesta ini yang menurut Umi adalah banyaknya jiwa-jiwa ya, termasuk benda mati pun Ada juga ya? ada jiwanya. Dan kita paham, yang saya lihat kesehariannya Umi, bahwa Umi seolah-olah sedang berkalam-kalam dengan tumbuhan, dengan lingkungan di sini. Saya bisa melihat, merasakan vibrasi Umi yang ibaratnya seperti berkalam-kalam. Jadi saya semakin yakin bahwa yang namanya induk uang dalam bentuk benda mati, seolah-olah induk uang ini bisa berkalam-kalam dengan jiwa kita. Nah, yang merujuk kepada pertanyaan tadi saya, bagaimana caranya latihan tiap hari itu akan mempertajam bahwa jiwa yang kita miliki itu dapat berkomunikasi, dapat berbicara dengan jiwa-jiwa yang ada di alam semesta ini. Jadi untuk berkalam-kalam dengan jiwa-jiwa yang lain atau roh-roh yang lain atau apapun itu yang ada di alam semesta, kita menggunakan tetap kuncinya tetap pakai sadar jiwa. Itu sudah masuk ke dalam diri kita, terus nanti kebiasaan hari-hari kita ya kita sebut seperti kita berbicara itu makin lama itu makin tajam, karena kita sudah waskito dan tidak kesamaran. Itu seperti itu. Jadi dalam kewaskitaan kita itu memahami, nah, itu pohon mati sebenarnya itu masih bisa, aku tuh masih bisa manfaat, saya masih bisa memberikan manfaat, tapi tugas saya belum selesai. Nah, makanya saya masih tetap berdiri itu. Ya secara umum cara ibu berkomunikasi dengan antar jiwa itu caranya mengasahnya saya tetap melewati sadar jiwa. Misalnya ada orang marah-marah sama kita, membenci kita, atasan kita ngamuk-ngamuk sama kita, itu gampang aja. Kalau kita tahu namanya, kalau tidak tahu namanya, kita ambil aja jiwanya. Jiwa Fulan bin Fulan, kalau tahu B-nya. Kalau enggak ya kita lihat aja tatap matanya atau sebagian dari pori-pori dirinya. Itu kita ambil untuk getarannya, untuk dayanya bisa memakai sadar jiwa. Ini sangat penting. Jadi jiwa akan berkomunikasi dengan jiwa. Jadi sahadat itu kan keyakinan. Kita penyaksian. Kita sudah menyaksikan dengan sahadat jiwa. Jadi sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu berarti kita udah masuk Islam. Kalau kita non muslim yang dianggapnya non muslim itu masuk sudah sahadat kan udah bersih, gak ada dosa.
Berarti kalau nggak ada dosa kan kita bisa sama-sama bisa berkomunikasi, berkontak pada sesama kita. Begitu juga sadar jiwa. Begitu kita sadar jiwa, kita bisa masuk pada jiwa-jiwa yang lain. Itu begitu caranya, tetap dengan mengasah sadar jiwa supaya kita pahami, kita daya itu, energi itu akan mengalir ke dalam sendi-sendi, pori-pori, elemen, molekul-molekul di dalam diri. Jadi nanti itu rambut jatuh pun dia bisa ngobrol sama kita. Tugasku sudah selesai di dalam tubuh, relakan aku itu sudah tidak ada di dalam. Jadi tetap itu tuh berpikir juga. Itu seperti itu. Apapun, misalnya nanti kalian tuh melihat hujan, ini jatuh nyimpratnya di mana? Itu tuh ada makna, ada suara, ada getaran, ada energi jiwa sang air. Jatuh satu bisa pecah jadi 5, jadi 7, jadi 9. Itu ajib itu. Yang penting jangan mengaku bahwa dirimu itu Tuhan. Cukup diam dalam paham, cukup diam dalam kesadaran bahwa kebenaran ilmu jiwa itu meliputi alam semesta. Ini jangan disangka ini nggak ada yang berzikir, nggak ada yang komunikasi, nggak ada. Di sini tuh banyak elemen-elemen, neutron, elektron ada. Entah itu eoknya cicak, eoknya semut, ini kan semuanya punya jiwa, punya daya. Seperti itu. Makanya kalau di Al-Quran ya nanti itu akan menjadi saksi tanah, batu, ranting dan lain-lain. Yang mereka semuanya bersinar. Gitu. Jadi dari atom-atom atau molekul-molekul sendiri itu bersatu membentuklah padat. Jadi kita ini dan alam semesta yang bisa nampak mata zahir kita. Jadi seperti apalagi kalau sudah terbiasa membuka mata batin kalian, itu akan lebih bijak lagi untuk menganalisa situasi apapun itu. Pasang surutnya kalian akan nikmati dengan keindahan, bukan tertekan, tapi dengan rasa syukur. Karena syukur itu tingkatan tertinggi. Itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin sudah cukup jawabannya? Atau masih belum puas? Ya, itu nanti akan dibimbing pakai sadar jiwa itu. Yang nanti malam insya Allah kita sampaikan untuk yang camp hari malam kedua. Ini nanti sebenarnya malam kedua itu bagi yang mutih itu biasanya ya, pengalaman itu biasanya itu akan godaannya lebih dahsyat. Ada yang bisa penampakan, ada yang tidak juga, ada yang seperti kita itu seperti guncangan vibrasi itu kuat. Ada yang bersosok juga. Nanti terlihat kalian sudah putih. Putih itu kan ibaratnya di sana pak kotoran sedikit pun kalau putih kan beda. Sesuatu yang nemplok apapun bisa terlihat oleh mata yang zahir. Kehebatannya puasa putih itu sensasinya berbeda dengan puasa yang biasa. Makanya nanti kalau mau latihan puasa putih monggo, tapi bagusnya ambil yang nilainya 41 hari. Berarti kalian 3 hari mutih itu sama juga mutih 41 hari.